Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banuati dengan NIM 28921500006, Prodi Manajemen A1 Reguler Plus semester 1. Ujian tengah semester Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis pada PT Ajinomoto. Pada tahun 1970 mendirikan pabrik pertamanya di Mojokerto, Jawa Timur dengan produk utama penyedap rasa dengan merek Ajinomoto yang dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini selain Ajinomoto, grup Ajinomoto Indonesia memproduksi Masako, bumbu kaldu penyedap, Sajiku, bumbu praktis siap saji, Saori, bumbu masakan Asia, dan Mayumi, mayones Yami. Sekarang grup Ajinomoto Indonesia terdiri dari PT Ajinomoto Indonesia. Pelanggaran etika bisnis PT Ajinomoto Indonesia. Etika produksi adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Sehubung dengan akan berakhirnya sertifikat halal dari MUI Ajinomoto pada September 2000, maka PT Ajinomoto Indonesia mengajukan perpanjangan sertifikat halalnya pada akhir Juni 2000. Audit kemudian dilakukan oleh LPPOMM UI Pusat 2 orang, LPPOMM UI Jatim, BPOM Balai POM Surabaya, dan Departemen Agama pada tanggal 7 Agustus tahun 2000. Pada 7 Oktober tahun 2000, Komisi Fatwa memutuskan bahwa Batoiston tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. PT Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif bahan pengganti Batoiston sesuai dengan instruksi Komisi Fatwa. PT Ajinomoto mengganti Batoiston dengan Mameno dalam tempo 2 bulan. LPPMMUI melakukan audit sehubung dengan pergantian Batoiston dengan Mameno pada 4 Desember 2000. Mereka memutuskan Mameno dapat digunakan dalam proses pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. Komisi Fatwa melakukan rapat kedua pada 16 November 2000. LPPMUI menyampaikan hasil rapat tersebut kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember 2000 bahwa produk yang menggunakan Batoiston dinyatakan haram. MUI mengirim surat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 19 Desember 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 November tahun 2000. Produk yang dihasilkan setelah tanggal 23 November tahun 2000 sudah menggunakan Mameno. Namun pada tanggal tersebut perusahaan sudah memasuki libur bersama Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 24 Desember tahun 2000 bahwa produk Ajinomoto menggunakan babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi bumbu masakan Ajinomoto yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 November tahun 2000. Tanggapan terhadap pelanggaran etika bisnis PT Ajinomoto. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan. Dalam hal ini, perusahaan telah melanggar teori-teori etika seperti deontologi dan teologi. Pada
teori deontologi, perusahaan telah melakukan pelanggaran menggunakan bahan yang tidak seharusnya digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Perusahaan yang melanggar tidak memenuhi pemeriksaan yang harusnya dilakukan, dan perusahaan melakukan pelanggaran dalam keterbukaan bahan-bahan yang ada dalam produk serta halal atau tidak bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Sedangkan pada teori teologi, perusahaan telah mengabaikan hak konsumen untuk dapat mengetahui komponen yang terdapat dalam produk tersebut dengan kualitas terjamin kehalalan suatu bahan. Perusahaan tidak memikirkan lebih jauh dampak yang disebabkan bahan yang tidak halal untuk para konsumen yang menganut agama Islam. Perusahaan hanya memikirkan keuntungan yang akan dicapai. Dalam hal ini, perusahaan telah melanggar prinsip otonomi yang tidak mengikuti pemeriksaan ke MUI secara rutin, dan juga telah melanggar prinsip kejujuran karena mereka telah melakukan ketidakterbukaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam bumbu penyedap tersebut. Lalu, perusahaan juga telah melanggar prinsip integritas moral karena sebagai macam cara diupayakan agar nama baik perusahaan tetap terjaga dan membuat konsumen terus mempercayai perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan telah melanggar prinsip saling menguntungkan karena perusahaan menempuh segala cara agar memperoleh keuntungan untuk semua pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya hanya keuntungan perusahaanlah yang memperoleh keuntungan. Saran terhadap pelanggaran etika bisnis PT Ajinomoto Indonesia. Bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya, karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Dalam kasus ini, seharusnya perusahaan tidak menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Lalu, perusahaan sebaiknya lebih terbuka terhadap komponen yang digunakan dalam memproduksi sebuah produk, dan perusahaan harus tetap melakukan pemeriksaan kepada MUI secara rutin untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!